Guardiola mempengaruhi timnas Indonesia. Apakah judul video ini clickbait? Tentu tidak. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus mengakui Pep Guardiola ini menjadi salah satu pelatih tersukses di dunia saat ini. Dan kemarin Pep berhasil mengantarkan kembali Manchester City menjadi kampiun juara Liga Inggris. Dan ia pun berhasil mengantarkan Man City lolos ke partai final Liga Champions Eropa menghadapi Inter Milan. Banyak pengamat yang mengatakan ini momentum bagi Pep Guardiola untuk bisa juara Liga Champions Eropa bersama Man City. Nah, kita lihatlah nanti bagaimana hasil final Liga Champions Eropa. Terlepas dari laga final tersebut, kita tetap harus mengakui Pep Guardiola menjadi salah satu pelatih tersukses terbaik di dunia saat ini. Yang kedua, ketika kita bicara pelatih sukses, pelatih hebat, dalam momen ini Pep Guardiola, kita lihat seberapa banyak Pep Guardiola ini mampu menginfluence, memberikan pengaruhnya terhadap pelatih-pelatih di belahan dunia ini. Kita bicara pelatih timnas Indonesia kita. Ada Coach Sintayong, ada Coach Indra Sapri. Kemarin berhasil mengantarkan Indonesia meraih emas SEA Games 2023 Kamboja. Kemudian pelatih timnas Indonesia putri kita, Coach Rudy Eka Priambada. Kemudian ada Coach Bima Sakti. Aku ambil contoh 3 pelatih saja. Karena kalau misalnya terlalu banyak pelatih, terlalu panjang nanti pada akhirnya video ini. Coach Rudy Eka Priambada. Kita masuk dulu yang pertama. Pelatih tim nasional putri Indonesia. Beliau secara belak-belakan menyampaikan langsung kepada aku, dan videonya sudah aku posting di kanal YouTube Tommy Deski juga, bahwa beliau sangat mengagumi dan beliau mempelajari apa teori-teori, filosofi yang dimainkan oleh Pep Guardiola bersama Man City ataupun bersama tim-tim yang dilatih oleh Pep Guardiola sebelumnya. Dan itulah diimplementasikan oleh Coach Rudy Eka Priambada bersama tim nasional putri kita. Ya tentu nggak harus 100% sama, pasti ada improvisasi, variasi yang dilakukan oleh pelatih kepala, tetapi landasannya, filosofinya tetap beracuan dengan apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Itu diakui oleh Coach Rudy Eka Priambada. Ini bukan aku buat-buat, ini bukan hoax. Silahkan lihat interview aku beberapa waktu yang lalu. Kita masuk yang kedua, Coach Indra Sapri. Aku baca-baca artikel teman-teman pada saat Coach Indra kemarin berhasil mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Dan aku mendapatkan artikel yang dikeluarkan kalau nggak salah oleh Kompas ataupun Detikcom. Ini nanti aku tampilkan lewat video ini teman-teman, artikel tersebut. Coach Indra pun mengakui mempelajari filosofi dari Pep Guardiola. Sempat pada saat Coach Indra Sapri di eranya Evan Dimas, banyak kan komentar, ini Coach Indra Sapri gaya permainannya kayak Pep Guardiola ala Barcelona dan seterusnya. Dan setelah aku gali, ternyata Coach Indra Sapri pun dipengaruhi oleh filosofi yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Kemudian yang ketiga, Coach Sintayong. Ini viral wawancaranya beberapa waktu yang lalu bersama Deddy Corbuzier. Dan di situ secara terang-terangan Coach Sintayong bilang ia melihat salah satunya apa yang dilakukan oleh Guardiola ketika menjadi pelatih. 3 pelatih yang aku sebut itu teman-teman dipengaruhi quote and quote oleh gaya filosofi apa yang dimainkan oleh Pep Guardiola. Nah, kesuksesan Pep Guardiola inilah yang menjadi salah satu, bukan hanya ia merasakan kesuksesannya, tetapi kesuksesan Pep Guardiola ini pun mampu membuat pelatih-pelatih lain sukses juga, dengan pelatih-pelatih lain mengadopsi beberapa ide yang dimainkan oleh Pep Guardiola di atas lapangan. Sekali lagi teman-teman pelatih boleh meniru, mengadaptasi apa yang dilakukan oleh pelatih A. Tapi biasanya normalnya pelatih mengadaptasi mengadopsi teman-teman, pasti melakukan sedikit sentuhan variasi sesuai dengan selera pelatih yang mencoba mengadopsi tersebut. Tetapi secara esensi, filosofi, ide dari Pep Guardiola pasti nggak akan jauh-jauh mereka tanggalkan. Nah, apa sih salah satu
yang paling populer yang diberi oleh Pep Guardiola di atas lapangan yang banyak diikuti oleh pelatih-pelatih di dunia ini, termasuk ketiga pelatih yang aku sampaikan tadi. Yang pertama, Salida Lavalviana. Salida Lavalviana itu seperti apa? Kalau kita pakai pola 1-4-3-3, dua center back tim yang kita punya ini teman-teman biasanya dibantu oleh defensive midfielder. Defensive midfielder di tengah ini turun masuk di antara dua center back. Jadi 3 pemain di belakang. Oke ya. Hal itu tujuannya apa? Untuk meraih superioritas, keunggulan jumlah pemain pada saat memprogresikan bola. Ini penting bagi Pep Guardiola karena identitas permainan Pep Guardiola saat melatih Barcelona, saat melatih Munchen, saat melatih Man City, bangun serangan dari bawah. Kiper, back, tengah sampai depan. Buat unggul di belakang dulu, sehingga akan lebih mudah memprogresikannya. Ketika 3 pemain di belakang, bentuk attacking dari Pep Guardiola dibantu 1 dari pemain tengah, teman-teman, maka ketika 2 pemain depan lawan menghadapi 3 kan lawan kalah, apalagi 1. Ketika 3 versus 1, maka semakin sulit lawan pun untuk bisa menghentikan progresi yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola pun nggak sampai situ, melakukan improve-nya. Inilah yang cerdasnya dari Pep Guardiola. Perfeksionis, overthinking. Apa itu? Akhir-akhir ini, John Stones yang notabene kita tahu track recordnya sering ditempatkan sebagai center back, diplot diubah oleh Pep Guardiola untuk bermain ke tengah pada fase attacking, teman-teman. Namun pada fase bertahan, shape 4-4-2 dibentuk oleh Pep Guardiola dengan Stones pada fase attacking berada di tengah, ketika bertahan masuk kembali ke posnya menjadi seorang center back. Itu sudah kita lakukan analisis di kanal YouTube ini. Nah, kenapa Stones pada fase attacking dimasukkan ke tengah bersama Rodrigo? Ini serupa juga untuk unggul jumlah di area tengah lagi. Dan ketika unggul jumlah di area tengah, lihatlah, kita ambil contoh pada saat Man City menghadapi Real Madrid di leg kedua, 4-0 Man City menang. Sulitnya Madrid untuk bisa mengeliminasi apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Karena apa? 4 versus 3. Nah, yang kedua yang sudah aku sampaikan dari tadi, superiority numerical ataupun apalah istilahnya, numerical advantage, unggul jumlah. Ini semakin populer. Aku bukan katakan ini hasil olahan dari Pep Guardiola, tetapi ini semakin populer istilahnya, teman-teman. Overload. Nah, itu lagi istilahnya semakin populer. Apa itu? Ketika kita ingin melakukan attacking, penyerangan, kita harus mengupayakan unggul orang ketimbang pemain yang bertahan. Ketika pemain bertahan lebih kalah orang dengan pemain yang melakukan attacking, maka pemain yang lebih banyak pada saat melakukan penyerangan, melakukan kombinasi akan lebih mudah. Esensinya tetap sama. Kayak mana kita ciptakan unggul jumlah pada saat fase attacking. Bukan hanya di belakang unggul diciptakan Pep, bukan hanya di tengah unggul diciptakan Pep, di sayap kiri kanan Pep pun coba diunggulkan oleh Pep Guardiola dengan pola 3-2-4-1 yang sekarang dimainkan oleh Pep Guardiola, teman-teman. Itu kerap lawan yang pakai skema 4 back mengalami kesulitan. Kenapa? Karena 2 pemain attacking midfielder yang dimiliki oleh Man City kerap menarik fullback kanan, fullback kiri dari lawan pada saat menghadapi Man City, sehingga sektor sayap kiri, sayap kanan dari Man City pada saat attacking midfielder 2 orang tadi biasa dimainkan oleh Gundogan dan Kevin De Bruyne ditarik sayap kiri, sayap kanan dapat ruang, space. Nah, di situ tadi kan artinya overload muncul, 2 versus 1, dinamika yang dimiliki oleh Man City. Dan itu akhir-akhir ini dilakukan oleh Pep Guardiola yang semakin bagus, semakin mantap. Ada lagi istilahnya yang ketiga, positional play. Nah, ini lagi lebih kompleks. Kenapa aku katakan lebih kompleks? Ini kembali kepada pemain itu. Kita ingin menerapkan filosofi dari Pep Guardiola, apa yang dituangkan oleh Pep Guardiola di atas lapangan. Tapi kalau misalnya pemainnya nggak mampu mencerna apa yang Pep ajarkan, apa yang Pep tuangkan, maka nggak akan bisa berjalan sempurna di atas lapangan. Kita harus akui, kenapa Stones sukses di lini tengah, digeser Pep dari lini belakang ke lini tengah, karena Stones mampu memiliki intelijensi
bermain di area tersebut. Bernardo Silva pernah diletak sebagai fullback sebelah kiri, sekarang dominan diletak sebagai sayap kanan. Kenapa itu mampu dijalankan oleh Bernardo Silva? Karena pemain tersebut memiliki kapasitas, memiliki intelijensi untuk memahami apa yang dilakukan, apa yang dituangkan oleh Pep Guardiola. Jadi nggak heran ketika kita seorang pelatih mempunyai filosofi seperti Pep Guardiola, kita coba ini tuangkan kepada pemain yang kita punya, nggak berhasil. Itulah yang membedakannya tadi. Aku bukan katakan pemain tersebut nggak mempunyai intelijensi atau kapasitas. Kembali kita harus menyesuaikan dengan karakter, kapasitas dari pemain-pemain yang kita miliki. Kalau kapasitas karakteristiknya pemain tersebut tidak bisa untuk bermain dengan filosofinya Pep Guardiola, kita paksakan terus tetap bermain dengan filosofinya Pep Guardiola, maka akan tidak berjalan optimal di atas lapangan. Dan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh Pep Guardiola selama beliau menjadi pelatih, yaitu tadi, beliau memang merekrut, mencari pemain sesuai dengan karakternya. Sehingga pada saat pemain tersebut datang, udah settle. Dan akhirnya hal tersebut banyak netizen kita mengatakan, coba melatihlah ke tim-tim yang mediocre. Kembalikan lagi, apakah tim-tim mediocre tersebut mempunyai filosofi, mampu menjalankan filosofi yang dimiliki oleh Pep Guardiola yang perfeksionis, overthinking, kompleksitasnya sangat luar biasa? Kenapa akhirnya Pep Guardiola melatih tim-tim Barcelona, Bayern Munchen, Man City yang finansialnya oke? Karena klub-klub tersebut lah yang mampu pada akhirnya memenuhi keinginan Pep Guardiola untuk mencari pemain sesuai dengan karakteristiknya. Biasanya teman-teman, klub ketika ingin meng-hire pelatih, pelatih itu akan menjelaskan apa yang akan ia lakukan, bagaimana filosofinya sebelum deal. Kita ambil contoh misalnya Pep Guardiola menjadi pelatih tim mediocre. Presentase lah dia di tim mediocre, bla 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 kata Pep Guardiola. Tim mediocre bilang, waduh nggak sanggup aku. Inilah dia salah satu opini yang bisa meng-counter pernyataan Pep Guardiola hanya bisa melatih tim sukses. Ini terkait tentang filosofi tadi. Filosofi Pep Guardiola ini sangat-sangat kompleks. Banyak hal-hal teknis sebenarnya yang dipopulerkan oleh Pep Guardiola. Selain Salida Valverde, superioritas numerikal, kemudian inverted fullback, ataupun istilahnya anak football manager bilang false fullback, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, Pep Guardiola pelatih sukses, pelatih yang mampu pada akhirnya menginfluence banyak pelatih di dunia ini. Salah satunya pelatih dari Timnas Indonesia, Coach Indra, Coach Sintayong, kemudian Coach Rudi Eka Priambada. Banyak hal-hal teknis. Dan kembali, seperti judul video ini, Guardiola mempengaruhi Timnas Indonesia. Ya jelas, Guardiola mempengaruhi Timnas Indonesia dengan filosofi-filosofi yang dimiliki oleh Guardiola, yang diaplikasikan oleh pelatih-pelatih kita, tentunya dengan variasi-variasi yang pelatih-pelatih kita punyai. Oke lah, mungkin sampai sini aja teman-teman. Semoga bermanfaat dari apa yang aku sampaikan ini. Lihat seberapa sukses pelatih tersebut, dengan lihat juga seberapa mampu pelatih tersebut menginfluence, mempengaruhi pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia ini. Bye.